Gitu. Itu tercapai. Nah, di perjalanan maksimal itu tapi belum membuahkan hasil maksimal. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tanpa bermaksud apa-apa dan tidak ada maksud yang buruk sedikit pun di sini. Ini semata-mata untuk mencari yang al-haq, yang inti, yang sebenarnya, seperti itu. Ya, sekali lagi tidak untuk bermaksud apa-apa ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang seolah-olah seperti menyudutkan pihak A, B, atau C. Kalau memang itu terjadi, saya mohon maaf. Tapi saya tidak bermaksud demikian. Nah, memang bisa disebut tidak disengaja gitu. Suatu ketika saya nemu tulisan di Facebook ya. Saya nemu tulisan itu luar biasa dahsyat gitu. Saya masuk ke halaman itu. Namanya Ta'lim Ma'rifat. Luar biasa berani itu tulisannya. Fenomenal dah. Ibarat siang hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada geluduk, ada geledek, ada petir menyambar-nyambar. Tuh. Kalau mendung, banyak angin, apalagi gerimis, menjelang hujan besar, ada petir, itu wajar ya. Ini tengah dibolong lah bahasanya kalau kata orang Betawi mah. Ada petir menyambar. Nah, itu kiasnya seperti itu ya. Tapi intinya bukan itu. Saya lihat isinya. Esensi dari kata-katanya, maksud dan tujuan dari kata-katanya. Kemudian saya coba cari sumber-sumbernya ya. Referensi dari yang dikatakan itu. Kuat atau enggak. Dalil-dalil ya bahasanya. Wow, itu dahsyat ya. Dahsyatnya itu adalah malah itu kata-kata itu kesimpulan. Merangkum seluruh disiplin ilmu. Yang saya tangkap itu seperti itu. Sampai saya pribadi berpendapat ya pribadi ya, ada orang yang bisa sehebat ini gitu. Contohnya bisa merumuskan dari alam-alam Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu luar biasa sekali. Itu diungkapkan dengan kata-kata yang nggak panjang-panjang itu. Dan itu berupa rumusan. Melongo saya tuh. Melongonya bisa ya saya sehebat ini gitu. Ya
terus saya ikuti. Kadang-kadang juga ya saya sama kata-kata yang apa ya bahasanya tuh, kalau bahasa orang nggak adab lah ya, itu saya sempat terganggu juga itu gitu. Tapi alhamdulillahnya saya udah nyantol di esensi kata-katanya, Bu. Saya ya alhamdulillahnya saya dapat memahami bahwa itu hanya gimmick aja tuh gitu. Walaupun memang nggak mudah juga untuk menganggap itu tuh gimmick gitu. Ya bisa jadi karena memang saya sudah terdogma juga, melekat dogma tentang adab gitu kan. Ya bukan berarti adab itu jelek, nggak begitu. Tetapi adab itu harus dapat dari sumbernya, harus terbentuk adab kita itu dari sumbernya, yaitu Sang Maha Adab, ya Allah sendiri, maksudnya Tuhan, seru sekalian alam gitu. Ya, kemudian selain membaca tulisan-tulisannya itu, saya nonton uraian dari video-videonya itu, baik di Facebook ataupun di YouTube. Nah, saya sangat tercerahkan sekali tuh untuk urusan pemahaman gitu. Bahkan yang tadinya saya hanya tahu tentang penyakit hati saya, itu saya bisa terbayang penyakit hati saya tuh di level alam-alamnya. Itu kan sangat baru tuh saya tahu itu. Kemudian ya tentu saya cari referensi dalilnya kan. Ini ternyata cocok gitu. Seperti contoh, kita nih licik misalkan. Nah itu adalah ular. Ya dimensi hewan, alam hewan. Jadi kesimpulannya gini, alam hewani itu adalah alam nafsu rendah. Nafsu rendah ya. Itu saya dengar kata-kata itu aja tuh, wish, dahsyat sekali loh. Itu luar biasa itu. Ya memang ya kalau lihat sekilas kayak misalkan kalau kita orang yang mudah marah, nah, itu macan. Ya saya lihat macan atau singa itu ya nggak boleh salah dikit tuh gitu. Nah kemudian banyaklah contoh-contoh kan dari karakter hewan tuh. Ternyata karakter-karakter hewan itu bisa ada di dalam